materi itu materinya terlalu cukup banyak. Jadi nanti kita akan bahas untuk bagian dari klasifikasi materi tentang sifat dan perubahan fisika dan kimia pada suatu zat. Baik, Nak, untuk mempercepat waktunya yang terbatas, marilah pada pertemuan kali ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim silahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang baru gabung, silahkan bergabung. Nanti saya absen di akhir pertemuan ini juga. Masih ada absen yang kedua. Baik, Nak, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba membuka tayangan. Nanti kalau sudah saya klarifikasi sudah oke, silahkan speakernya untuk masing-masing di mute biar nanti tidak mengganggu proses presentasi materi atau bahasan materi pada hari ini. Sudah tampil, Nak? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Sudah. Sudah ya. Sudah, Yang belum, oke. Yang belum tunggu dulu, nggak apa-apa, perlu waktu, Nak. Ya, oke. Yang jelas sudah sebagian sudah tampil ya ini ya. Oke, Sudah, Pak. ada yang belum tampil, Nak? Ada yang belum tampil? Sudah semua? Sudah, tapi kecil, Pak, tulisannya. Enggak apa-apa, nanti ini belum saya ini, Nak. Belum saya lebarin nanti. Ya? Oke. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Udah? Kelihatan belum, Nak? Kelihatan, Sudah. Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Nah, Sudah, ada Pak. belum? Nah, yang belum siapa? Coba. Kelihatan, Ada lagi yang nah, baik. Yang saya anggap kalau semuanya sudah tidak ada yang komplain tentang tayangan, berarti semuanya sudah bisa menerima tayangan ini. Berarti kalian nggak usah nggak usah komen. Bagi yang belum aja silahkan komen. Kalau tidak ada, berarti saya anggap sudah semuanya bisa. Baik, anak-anak, karena tidak ada yang komen, berarti semuanya sudah bisa menerima tayangan ini. Silahkan di-mute masing-masing mikrofonnya, biar semua bisa mendengar dengan jelas bahasan materi kita pada hari ini. Oke, baik, kita akan bahas materi ini tentang klasifikasi materi. Salah satunya adalah kita akan bahas macam-macam perubahan materi itu sendiri atau zat itu sendiri. Nanti ada perubahan fisika, perubahan kimia. Lebih detailnya kita akan bahas bersama. Ada beberapa cakupan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat zat. Sifat zat nanti ada sifat fisika, sifat kimia kita akan bahas. Yang kedua adalah perubahan zat. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang terakhir, zat-zat yang terkumpul atau campuran itu bisa dipisahkan. Namanya pemisahan campuran. Baik, kita buka yang pertama, yaitu sifat-sifat zat.
Sifat zat itu dikelompokkan jadi dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sebagai detailnya kita bisa lihat, ini hanya tayangan sebagai ilustrasi aja, nah. Melelehnya, ingat nih, ini bisa membuat rancu kalian nih. Melelehnya lilin saja, itu yang disebut dengan sifat fisika. Tetapi terbakarnya sumbu oleh api, ini kimia, hati-hati ini. Hanya melelehnya lilin yang termasuk sifat fisika. Sedangkan tayangan yang kedua sebagai gambaran, proses pembusukan, membusuknya buah, membusuknya sayur, itu adalah sifat kimia. Baik, kita akan buka satu persatu, siapa saja itu sifat fisika. Sifat fisika sebenarnya ada beberapa kategori. Bisa wujud benda, warna benda, wujud benda atau zat itu sendiri. Ada kelarutan, itu bisa tidaknya larut. Ini atau sifat cepat tidaknya larut, ini bisa. Kemudian yang keempat, daya hantar listrik, kemampuan menghantarkan listrik tidaknya, itu termasuk sifat fisika. Yang kelima, bisa tidaknya ditarik oleh magnet atau kemagnetan, itu juga sifat fisika. Kemudian bisa tidaknya ditarik oleh ditarik, itu juga sifat fisika. Dan yang ketujuh, kekerasan, keras tidaknya suatu benda. Kita akan buka satu persatu untuk lebih jelas lagi. Warna benda, ini kita bisa secara detail bisa. Kalau kita bisa bilang karbon, pasti identik dengan warna hitam. Nah, warna hitam pada karbon termasuk sifat fisika. Kalau kita bilang susu, identik dengan warna putih. Nah, warna ini juga termasuk sifat fisika. Dan contoh yang ketiga yaitu paku berwarna abu-abu dari bahan besi. Kemudian yang kedua dari sifat fisika yang kedua yaitu wujud zat. Ada wujud padat, ada wujud cair, dan ada wujud gas. Jangan lihat balonnya, tapi isinya dalam balon ini. Nah. Isi dalam balon adalah udara. Udara adalah sifat wujud, yaitu wujud gas. Jadi sifat wujud zat ada tiga. Padat, contohnya batu, cair, contohnya air, dan gas, contohnya pengisi balon gas ini. Kemudian sifat fisika yang lain, kita bisa buka. Ini kelarutan, bisa tidaknya larut, mudah tidaknya larut. Oh, garam itu mudah sekali larut. Ini contohnya ini. Kemudian daya hantar listrik, bisa tidaknya menghantarkan listrik. Kalau kita lihat gambar tembaga ini sangat mudah sekali. Tetapi kalau kita ini karet, kita ini plastik, itu tidak bisa sama sekali. Kemudian yang berikutnya kemagnetan, bisa tidaknya ditarik oleh magnet. Contohnya nih biji-biji pasir pada besi-besi pada pasir bisa, atau serbuk besi lah. Ini. Sedangkan kalau plastik tidak bisa kalau ditarik oleh magnet. Kertas tidak bisa. Kemudian daya tarik ini kelenturan sebenarnya. Lentur tidaknya ini kalau lihat ilustrasinya, ini karet. Sifat lentur tidaknya itu termasuk sifat fisika. Yang ke-7 yaitu kekerasan. Keras tidaknya. Oh, busa itu lembek. Oh, bubur itu lembek. Beda dengan bongkahan batu. Itu keras. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah sifat kimia. Apa itu sifat kimia? Oh, tadi ada yang lupa, nak. Sifat fisika adalah sifat yang tidak mengubah sifat kimia suatu materi. Artinya kalau dia meleleh, contohnya nih, lilin itu tetap masih ada, tidak akan hilang, tidak akan berubah. Kemudian apa itu? Yang berikutnya sifat kimia. Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Jadi kalau sudah memiliki sifat kimia, nah sifat kimia tadi tidak ditemukan pada benda sebelumnya sebelum mengalami perubahan tadi. Itu sifat kimia atau terbentuknya zat jenis baru yang berbeda dengan asalnya. Contohnya ini, apel itu segar, kalau udah membusuk,
oh sudah banyak sekali yang saya lihat. Contohnya apa? Warnanya berubah, kemudian kelenturannya berubah, aromanya berubah. Nah, itu termasuk yang menyertai pada perubahan kimia yang menghasilkan sifat kimia. Baik, kita lihat contohnya. Contoh sifat kimia, mudah berkarat. Nah, itu termasuk sifat kimia. Kita contoh misalnya logam. Logam itu kalau terkena garam akan mudah berkarat. Nah, sifat mudah berkaratnya inilah termasuk sifat kimia. Karena karat tidak bisa kembali ke besinya. Beda dengan kalian lihat tadi, lilin meleleh, membeku lagi jadi lilin lagi. Kemudian mudah terbakar. LPG itu punya sifat mudah terbakar. Ya, mudah terbakar. Kalau dia ada api dikit, pasti akan terbakar dia. Kemudian yang ketiga, mudah meledak. Nah, siapa ini? Contohnya adalah interaksi natrium dengan oksigen di alam. Ini bisa menyebabkan terjadi ledakan. Ya, sangat mudah sekali sebenarnya nih membuktikan ini. Natrium itu logam, nah, tapi bentuknya kayak bubur, lembek sekali pada suhu ruangan. Tetapi ketika natrium yang lembek tadi kamu campurkan dengan air yang mengandung oksigen, terjadi reaksi ledakan yang luar biasa. Ini pada natrium. Jadi ada 3 sifat kimia pada suatu benda, yaitu sifat mudah berkarat, sifat mudah terbakar, dan sifat mudah meledak. Baik, kita yang berikutnya yaitu, kalau tadi sifat-sifat, sekarang perubahan. Yang pertama adalah perubahan fisika. Nah, ini ilustrasinya aja. Kalian bisa lihat perubahan fisika. Ini kita lihat perubahan wujud dari padat ke cair atau sebaliknya, padat ke gas atau sebaliknya, gas ke cair atau sebaliknya. Ini contoh perubahan fisika. Kita lihat ciri-ciri yang lain. Perubahan fisika, ini contohnya adalah perubahan wujud tadi. Padat ke gas atau sebaliknya, gas ke padat atau sebaliknya, cair ke gas atau gas ke cair sebaliknya, padat ke gas, gas padat, dan sebaliknya. Itu contohnya tadi. Kemudian ini perubahan ukuran. Misalnya kertas buku, lembaran kertas yang dari buku itu lebar. Setelah kamu sobek-sobek jadi ukuran kecil, itu adalah perubahan ukuran. Itu termasuk perubahan fisika. Atau beras yang ditumbuk jadi tepung, itu hanya perubahan fisika. Nah, ukurannya aja yang diperkecil, tapi sifatnya sama. Kemudian perubahan bentuk. Contoh misalnya lembaran kertas kamu leceki dengan dikepal. Nah, ini perubahan bentuk. Yang keempat, perubahan energi. Energi matahari menjadi energi kimia, energi listrik menjadi energi gerak, itu termasuk ini. Kita lihat bahasan lebih detailnya. Kita lihat di sini, perubahan wujud. Karena panas, lilin itu meleleh. Dan ketika dingin, membeku kembali. Nah, perubahan yang dari cair, dari padat ke cair karena panas, kemudian mendingin, membeku kembali ketika dingin, ini termasuk perubahan wujud. Cair ke padat, kembali ke cair atau sebaliknya. Contoh yang lain, es mencair, itu juga termasuk perubahan wujud dari padat ke cair. Kemudian yang kedua, perubahan fisika yang kedua adalah perubahan ukuran. Kalian bisa lihat, gula pasir itu berbentuk butiran. Ketika kamu larutkan dalam air, kok nggak kelihatan butiran lagi? Larut. Kenapa? Ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, perubahan ukurannya termasuk perubahan fisika. Demikian juga gula batu. Atau tadi saya sampaikan nih, bisa contoh yang lain. Perubahan ukuran. Kemudian perubahan energi. Kalian lihat, kipas angin adalah mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Ini termasuk perubahan fisika. Atau perubahan bentuk. Dari bentuk butiran menjadi bentuk tepung. Nah, ini juga termasuk contoh pada beras.
termasuk perubahan fisika. Jadi, yang termasuk perubahan fisika itu apa aja? Perubahan wujud, perubahan ukuran, perubahan energi, dan perubahan bentuk. Ini kita ambil contoh ini, ilustrasi pada tayangan ini. Nah. Rel kereta api itu diberi celah. Ini pemanfaatannya. Kenapa diberi celah? Karena dia termasuk antar logam. Ketika logam itu mendapatkan panas, dia akan memuai. Nah, perpanjangan perubahan volume juga termasuk perubahan fisika. Ketika panas, volumenya bertambah panjang atau bertambah. Ketika dingin, dia akan menyusut kembali. Nah, bertambahnya volume dan penyusutan volume termasuk perubahan fisika. Ya, ini contohnya pada penerapannya pada rel kereta api. Kenapa sambungannya diberi ruangan muai? Karena untuk menghindari tadi ketika terjadi pemuaian, rel itu tidak melengkung. Kalau melengkung membahayakan kereta api yang sedang melintas, bisa anjlok atau terguling nanti. Yang ke berikutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah merupakan perubahan materi yang menghasilkan materi baru yang sifatnya berbeda dengan sifat materi awalnya. Sekali lagi, ciri utama perubahan kimia adalah membentuk atau menghasilkan materi baru. Di mana materi baru tadi sifatnya berbeda sama sekali dengan sifat materi awalnya atau penyusun awalnya. Ada beberapa ciri perubahan kimia. Yang pertama, akibat pengkaratan besi yang berkarat. Itulah perubahan kimia. Yang karat itulah proses perubahan kimia. Terbentuknya karat, itu kan proses. Itulah perubahan. Terbentuknya karat adalah perubahan kimia. Karena karat tidak bisa kembali lagi ke besi. Lama-lama besi itu berkurang dan keropos habis nanti. Tidak bisa kembali ke besi lagi. Bisa kalian bedakan dengan tadi kalau lilin. Lilin dicairkan, dipanaskan, mencair. Ketika dingin, membeku kembali, ditemukan kembali. Beda dengan proses berkarat. Kemudian pembakaran. Misalnya pembakaran kertas. Nah, kalian lihat di sini. Kertas yang sudah terbakar, hasilnya apa? Abu, arang. Nah, abu dan arang merupakan zat jenis baru yang tidak bisa kembali menjadi kertas lagi. Ini contoh ciri dari perubahan kimia, terbentuknya zat jenis baru. Kemudian yang ketiga, pembusukan. Buah stroberi, buah apel, buah yang lainnya, atau sayuran yang sudah membusuk. Tidak bisa kembali, segar kembali membentuk buahnya atau buah asalnya. Apel yang sudah busuk kemudian terluka atau bagian itunya busuk, tidak akan pulih kembali menjadi apel yang utuh. Nah, biasanya di sini disertai dengan keluarnya bau yang nggak sedap. Nah, itu pada proses perubahan kimia. Ada beberapa ciri yang menyertainya. Kemudian yang keempat yaitu fermentasi. Proses fermentasi atau peragian. Proses pembuatan tape, proses pembuatan tempe, proses pembuatan keju, pembuatan yogurt, itu adalah fermentasi. Contoh sini pembuatan tape ya. Singkong yang tadinya berasa gurih dan keras, ketika sudah mengalami fermentasi, akan menjadi tape yang lembek, yang rasanya berbeda. Di sana rasanya sudah berubah jadi manis dari rasa tawar. Ini ciri perubahan kimia. Jadi kurang lebih, ini contoh sebenarnya nih. Contoh perubahan kimia. Kalau cirinya ya menghasilkan zat jenis baru. Kemudian menghasilkan bau. Tape biasanya ada, kalau kalian raba, tape yang baru dibuka kan berasa panas. Misalnya terjadi perubahan suhu. Ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini contoh-contoh
perubahan kimia, proses pengkaratan, pembakaran, pembusukan pada buah dan sayur, dan proses fermentasi. Yang berikutnya, kita akan lanjutkan ke pemisahan campuran. Pemisahan campuran dikelompokkan jadi dua, ada pembicaraan berdasarkan sifat fisikanya, dan yang kedua berdasarkan sifat kimianya. Nah, baik kita bahas yang pertama, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisikanya. Ada beberapa macam metode pemisahan campuran. Yang pertama, metode atau cara yang pertama adalah filtrasi. Bagaimana prinsip kerjanya? Ini prinsip kerja filtrasi. Cara pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Partikel itu zat penyusun dari campuran tadi. Itu namanya partikel. Jadi karena ukurannya berbeda, dapat dipisahkan secara filtrasi. Alatnya ini. Nanti kalian lihat nih. Nanti kalian lihat nih alatnya ini. Nah, ini ada gelas kimia. Ini ada corong. Kemudian di bagian dasar corong dikasih kertas saring. Baru ini adalah labu Erlenmeyer atau gelas Erlenmeyer. Ini adalah bahan yang disaring. Ini adalah filternya. Saya ulangi, ini filternya, alat penyaringnya. Ini adalah filtratnya, hasil penyaringan. Bahan yang disaring, filter, filtrat. Penyaring, hasil saringan. Ini alat-alat yang digunakan dan prosesnya kurang lebih seperti ini. Yang lebih utama kalian lihat prinsip kerja filtrasi. Cara yang kedua pemisahan secara fisika adalah sublimasi, menyublim. Menyublim atau apa sih penyublim itu? Perubahan adalah prinsip kerjanya perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Itu menyublim. Tidak semuanya zat bisa mengalami ini. Hanya zat-zat khusus. Menyublim adalah perubahan dari padat langsung gas. Yang wajar, padat ke cair dulu, cair baru gas. Tapi ini ada jalan pintas, padat langsung gas. Ini namanya menyublim. Nah, peristiwanya untuk pemisahan ini namanya sublimasi. Ini prinsip kerjanya. Perubahan wujud dari padat ke gas tanpa melalui fase mencair terlebih dahulu. Alatnya adalah, di sini ada corong juga, kemudian ada kapas, kemudian ada gelas kimia, kemudian di sini ada cawan arloji atau cawan petri yang bening, tembus pandang dari kaca ini. Kemudian ada kapur barus, kemudian ada kawat kasa penyangga ini biar nggak turun gelas kimianya. Kemudian ada kaki tiga ini tampaknya cuma dua, cuma adanya tiga. Kemudian ini ada pembakar, alat pembakar atau pembakar spiritus atau pembakar bunsen boleh. Ini alat-alatnya. Nanti diamati nanti kalau keluar di ulangan atau di PTS harus diingat ini. Jadi kalau saya tampilkan gambar nanti, ini termasuk proses pemisahan campuran dengan cara apa harus tahu. Yang ketiga, pemisahan berdasarkan sifat fisikanya, yaitu distilasi atau pengembunan. Prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerja distilasi adalah pemisahan campuran yang memiliki komponen-komponen dengan perbedaan titik didih. Jadi, dua zat cair yang titik didihnya berbeda dicampurkan dalam satu campuran, ada dalam satu campuran, nanti bisa dipisahkan melalui pemisahan distilasi ini. Contoh misalnya, antara alkohol dan air itu bisa bercampur, sehingga kalian tidak bisa membedakan mana air dan mana alkoholnya. Tapi dalam campuran tadi, kita bisa pisahkan. Kenapa? Karena titik didih alkohol berbeda dengan titik didih air. Titik didih alkohol pada suhu 60 derajat, didih air 100 derajat. Nah, dengan membakar, memanaskan campuran sampai suhu 60 derajat, nanti hanya alkohol saja yang menguap. Yang menguap hanya alkohol. Nah,
Sedangkan airnya masih ada. Nah, uap tadi akan kita lihat ini. Saya ini dulu gambar alatnya dulu. Ini ada termometer untuk mengontrol suhu tadi karena apa? Agar suhu yang dipanaskan hanya sampai sebatas 60 derajat Celcius saja atau di bawah 100 lah, di bawah 100. Kemudian di sini ada labu destilasi yang dilengkapi dengan corong apa nih? Ada corongnya. Kemudian di sini ada namanya kondensor itu pendingin. Kondensor itu pendingin. Alatnya di mana alatnya berupa tabung, kemudian pipa dari labu destilasi itu ada di dalamnya, kemudian diselimuti oleh tabung. Nanti di dalam tabung itu nanti diisi air yang mengalir nih. Nih, air ini harusnya air masuk ke atas, kemudian air keluar. Sehingga nanti air dalam kondensator ini akan berubah terus, akan tetap dingin terus. Sehingga dengan adanya dingin, uap yang mengalir ke sini akan mengembun. Nah, mengembun berubah jadi air, keluar dalam bentuk cairan. Ini masuk ke alat penampungnya namanya labu Erlenmeyer. Jadi sekali lagi, destilasi adalah untuk memisahkan campuran yang zat-zat penyusunnya atau materi penyusunnya pada campuran tadi memiliki titik didih yang berbeda. Apa contohnya tadi? Yaitu campuran antara air dengan alkohol. Alkohol juga cair, air juga cair. Ketika digabung tidak bisa dibedakan sama sekali, tapi bisa dipisahkan dengan destilasi ini. Yang keempat, untuk pemisahan secara fisika, berdasarkan sifat fisikanya adalah evaporasi atau penguapan. Alat yang digunakan yaitu ada kaca arloji, ini yang cekung nih kacanya. Kemudian kawat di bawahnya, kawat kasa untuk penahannya. Ada kaki 3, ini yang penyangganya. Kemudian ada pembakar spiritus atau bunsen. Kemudian inilah bahannya apa yang dipisahkan, yaitu larutan garam. Kalau kita bilang larutan garam berarti di sana tercampur antara air dengan garam. Nah, bagaimana prinsip kerja evaporasi? Prinsip kerja evaporasi adalah pemisahan zat dalam campuran dari komponen yang mudah menguap. Jadi campuran tadi ada salah satu komponen yang mudah menguap. Ini contohnya, ini adalah larutan garam. Nah, ketika larutan garam itu dipanaskan, nanti air pada larutan itu akan menguap sampai habis, sehingga nanti tinggal kristal-kristal garamnya. Nah, metode ini digunakan oleh para petani garam untuk membuat tambak-tambak garam. Tambak garam itu adalah berupa areal tanah yang luas, kemudian dialiri air laut yang berupa larutan garam tadi, dibiarkan, kemudian airnya menguap, nanti tinggal garamnya yang tidak ikut menguap, tertinggal pada sawah-sawah tambak tadi, sehingga berupa kristal-kristal garam. Itulah aplikasi dari evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita bahas yang kedua, yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat kimianya. Cara yang pertama yaitu kromatografi. Sifat atau prinsip kerja kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya rambat setiap zat. Daya rambat pada suatu media. Nah, ini contohnya adalah ini. Kertas, alatnya adalah kertas kromatografi dan pelarut. Pelarut itu bisa zat cair, bisa air. Ketika kromatografi dicelupkan ke dalam pelarut, zat pelarut atau air, maka kalian bisa lihat bagaimana warna-warna pada titik-titik. Jadi kertas kromatografi itu nanti diberikan berbagai macam titik dengan warna yang berbeda. Ternyata setiap warna ini memiliki daya rambat yang berbeda terhadap pelarut yang ada atau yang digunakan.
Inilah prinsip kerja dari kromatografi. Kemudian yang berikutnya adalah cara yang kedua dari sifat berdasarkan sifat kimia, yaitu ekstraksi. Bagaimana prinsip kerja ekstraksi? Pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutan, keperbedaan daya larutnya, mudah tidaknya larut pada dua cairan yang tidak atau saling larut. Contohnya adalah ini ada corong alatnya, kemudian ada tutupnya, kemudian ada larutannya. Ya, dalam hal ini nanti ada dua pelarut yang berbeda, yang itu adalah fase organik, yang kedua fase larutan. Nah, karena memiliki perbedaan kelarutan, maka nanti larutan yang dihasilkan akan memiliki perbedaan. Di sini akan nanti menghasilkan larutan yang berbeda dari bahan-bahan yang terlarut. Baik, anak-anak, itu untuk pemisahan campuran. Kesimpulannya apa? Kita bisa lihat. Materi mempunyai sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu nanti meliputi warna, bentuk, kelarutan, daya elektrik, dan kemagnetan. Kemudian materi fisika bisa dipisahkan, kalau itu dalam bentuk campuran, bisa dipisahkan dengan cara filtrasi, distilasi, sublimasi, dan evaporasi. Sebaliknya, pada materi kimia atau sifat kimia, sifat-sifatnya terdiri dari mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak. Nah, larutan kimia bisa campuran kimia bisa dipisahkan dengan dua cara, yaitu dengan kromatografi dan ekstraksi. Baik, anak-anak, itu yang perlu Bapak sampaikan. Kemudian di sini ada kuis. Silahkan nanti dikerjakan dan dikirim ke GCR. Ya, dikerjakan, dikirim ke GCR. Baik. Baiklah anak-anak, ada yang mau bertanya dari apa yang kita tayangkan kali ini? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Cukup, jelas ya, nak? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau udah jelas, saya akan sampaikan yang terakhir ini. Nah, waktunya masih kan, nak? Sudah ya? Cukup? Kalau cukup, kita coba untuk yang ini sambungannya masih ada nih. Sambungannya masih ada. Tunggu sebentar.
Sorry, kepencet ini. Sorry. Sudah bisa tampil belum, Nak? Halo? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, untuk bahasan berikutnya ini sebagai penyambung saja, masih tentang reaksi kimia. Ya, kita lanjutkan aja. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas di kesempatan ini. Yang pertama lah reaksi kimia itu sendiri, ciri-ciri dari reaksi kimia itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya apa. Untuk mempersempat waktu, kita lanjutkan. Reaksi kimia. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri dari atas rumus kimia pereaksi atau dikenal dengan reaktan. Jadi pereaksi itu reaktan. Zat-zat yang bereaksi itu namanya reaktan, dan hasil reaksi namanya produk yang disertai dengan koefisien. Ini contoh ini. Air H2O itu hasil reaksi dari hidrogen dan oksigen. H2 dan O2 ketika bereaksi menghasilkan H2O. Inilah bahannya. Bahan reaksi namanya reaktan. Inilah hasil reaksinya namanya produk. Jadi istilah-istilah nanti harus kalian tahu. Itu pengertiannya kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, ciri-ciri reaksi kimia. Ciri yang pertama adalah terjadi perubahan warna. Kalian lihat contoh uang-uang logam itu nanti kalau sudah digunakan lama akan berubah warnanya, agak menjadi kehijau-hijauan. Nah, perubahan warna akibat sebenarnya ini mengarah ke ini, mengarah ke pengkaratan atau berkarat. Ini termasuk perubahan kimia. Jadi perubahan warna termasuk perubahan kimia. Kemudian ciri reaksi kimia yang kedua lah adanya perubahan suhu. Batu kapur, nah ini kalian lihat ini bukan tahu, tapi batu kapur sirih ya, sebelum menjadi kapur sirih, bongkahan batu kapur, itu nanti ketika dicampur dengan air, kapur ini akan hancur, akan meleleh. Tetapi proses pelelehan tadi akan menghasilkan suhu yang sangat panas, sehingga airnya nanti akan mendidih. Nah, jika batu kapur dicampur dengan air, maka akan menyebabkan batu tadi meleleh. Di samping meleleh, dia akan menghasilkan suhu yang luar biasa, sehingga air yang dicampurkan tadi menjadi mendidih. Kemudian ciri yang ketiga pada proses reaksi kimia, yaitu terbentuknya endapan. Kalian bisa lihat, amati dasar panci ketika merebus air. Nah, mungkin kalau di Jakarta, mungkin di kota ini udah jarang terjadi. Tetapi kalau ini terjadi di perkampungan, di dasar panci yang sering digunakan untuk memasak air, itu akan membentuk kerak yang berupa endapan yang mengkristal. Nah, endapan tadi sebenarnya hasil dari reaksi kimia. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan gas. Jadi proses reaksi kimia itu akan menghasilkan efek samping atau menghasilkan bentuk yang lain, yaitu berupa gas. Contohnya ini, kalian siapa yang tahu dengan donat, dengan martabak manis? Nah, donat, martabak manis itu tadinya adukan tuh hanya kecil, tapi setelah didiamkan
atau mengalami fermentasi misalnya, itu akan mengembang. Nah, pengembangan tadi kenapa? Apakah tepungnya tambah banyak? Tidak. Karena apa? Di antara tepung yang berupa adukan tadi akan membentuk rongga-rongga udara atau istilahnya membentuk gas. Efek dari siapa? Efek dari soda kue atau pengembang tadi. Sehingga karena pengembang itu melakukan reaksi kimia, menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga terbentuk gas. Ini bentuknya gas pada pembuatan kue, pada pembuatan donat atau pembuatan martabak, itu adalah termasuk contoh dari reaksi kimia. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Faktor-faktor apa saja sekarang? Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi kimia? Yang pertama adalah kadar zat, jumlah sedikit banyaknya zat. Semakin pekat, semakin banyak larutan, semakin banyak partikel yang dapat larut. Semakin banyak partikel yang larut, semakin banyak partikel yang bereaksi. Ini gambarannya gini. Kalau pelarutnya semakin banyak pekat larutan, ya larutan itu artinya hasil-hasil yang dilarutkan tadi, ini dipengaruhi banyaknya partikel yang akan dilarutkan dengan pelarutnya. Semakin banyak yang akan dilarutkan, maka semakin besar reaksi kimia yang terjadi. Intinya jumlah zat yang terlarut itu mempengaruhi kecepatan reaksi. Jumlah kadar zat yang dilarutkan mempengaruhi kecepatan reaksi. Reaksi apa? Reaksi kimia. Kemudian faktor yang kedua adalah ukuran zat. Semakin kecil ukuran zat, semakin mudah zat tersebut larut. Contoh ini, antara gula batu dengan gula pasir, mana yang lebih cepat larut? Otomatis gula pasir. Kenapa? Butiran gula pasir lebih kecil dibandingkan dengan gula batu. Apa maksudnya di sini? Ukuran zat larut akan mempengaruhi. Tapi ini saya hanya kasih gambaran. Bukan berarti gula pasir, gula batu dilarutkan tuh termasuk reaksi kimia. Bukan. Tapi inilah bahan yang lain. Ini hanya kasih gambaran aja. Ternyata ukuran mempengaruhi proses kecepatan laju pelarutan. Ini reaksi kimia. Saya ulangi, ukuran zat mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Yang berikutnya, yang mempengaruhi proses reaksi kimia dengan cara mengaduk. Dengan diaduk, maka reaksi kimia itu akan lebih cepat dibandingkan hanya didiamkan saja. Ini gambaran kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena dalam proses mengaduk, partikel itu akan bergerak dan bersentuhan dan bertumbukan. Sehingga karena bergerak dan bertumbukan tadi, menyebabkan reaksi akan berjalan semakin lancar dan cepat. Kemudian faktor yang ke-6 yang mempengaruhi reaksi kimia adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi kimia itu terjadi. Ya, semakin tinggi suhu, semakin cepat larutan reaksi kimia itu terjadi. Kemudian yang berikutnya, dari bahasan ini adalah kita ini kesimpulannya apa dari materi ini? Reaksi kimia meliputi perubahan warna, perubahan suhu, ciri-cirinya ya, pembentukan endapan dan terbentuknya gas. Nah, kecepatan reaksi kimia ini dipengaruhi oleh ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kadar zat, jumlah tadi, ukurannya, besar kecilnya, kemudian proses pengadukan, dan suhu pada larutan tadi. Semakin tinggi, semakin cepat. Dengan diaduk akan lebih cepat.
semakin kecil ukuran, semakin cepat reaksi kimia. Kadar zat semakin banyak zat yang dilarutkan, semakin cepat reaksi kimia. Itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Baiklah anak-anak, kemudian di akhir ini juga ada kuis. Nah, jadi pada hari ini ada 2 kuis yang Bapak tampilkan. Silahkan nanti dikerjakan sesuai dengan topiknya. Kalau tadi yang pertama adalah perubahan dan sifat fisika kimia, yang kedua adalah reaksi kimia. Kalian harus bedakan itu, ditulis di kertas, kemudian difoto, kirim ke GCR. Jangan lupa sekali lagi kuis materi apa. Kuis materi apa ditulis. Biar nanti kita bisa membedakannya. Baik anak-anak, kurang lebih seperti itu pertemuan kita kali ini. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan absen ulang untuk pertemuan di akhir ini. Saya mau ini absen kembali yang saya panggil untuk merespon. Aisyah ada? Hadir, Pak. Aisyah? Baik. Amalia? Amalia? Hadir, Pak. Hadir. Anissa? Hadir, Baik. Pak. Ariska? Ariska? Febri? Baik. Hadir, Pak. Ferdiansah? Ferdiansah? Gilan? Gilan? Hanif? Hadir, Baik. Pak. Kristiadi? Hadir, Pak. Baik. Latufa? Latufa? Latufa ada? Nggak ada. Laurencia? Laura Savana? Laura Savana ada? Ada, Pak. Baik. Lintang? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irsyad? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Hakim? Muhammad Raihan Hakim? Tidak ada. Muhammad Sabil? Tidak ada. Muhammad Abdullah? Hadir, Pak. Baik. Muhammad Al-Habsi? Tidak ada. Muhammad Al-Habsi ada? Ada, Pak. Oke. Muhammad Al-Habsi. Muhammad Fahmi? Muhammad Fahmi? Tidak ada. Muhammad Lutfi? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nurullah? Muhammad Nurullah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Raihan Adinugraha? Tidak ada. Muhammad Vino? Hadir, Baik. Pak. Naila? Hadir, Baik. Pak. Nurfani? Nurfani? Tidak ada. Rafa? Rafa Andika? Sudah lab. Raja? Retno Aditya? Rianti? Hadir, Pak. Oke. Rizky? Hadir, Pak. Baik. Rusofah? Hadir, Pak. Oke. Sabrina? Sabrina?
Hadir, Pak. Baik. Salsabila, Hadir. Pak. Senotejo, Hadir, Pak. baik. Suci, Hadir, Pak. oke. Sahla, Hadir, Pak. oke. Fedra Amara, tidak ada. Widyawati, Hadir, Pak. baik. Zafira, Hadir, Pak. baik. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Mm-mm.